Di zaman Mesopotamia kuno, ada satu legenda terkenal tentang seorang dewi yang cantik namun berbahaya, bahkan di kalangan para dewa. Selamat datang di Jagat Kala, channel kisah-kisah bermakna di alam semesta. Namanya Dewi Ishtar. Ia dikenal sebagai Dewi Keinginan karena ambisinya menguasai seluruh kekuatan semesta demi menjadi yang terkuat. Ia adalah lambang bagi kesuburan, cinta, peperangan, dan juga seksualitas. Tak heran jika pemujaan terhadapnya identik dengan ritual persetubuhan suci di pusat kota Uruk, Mesopotamia Selatan, yang kini termasuk dalam negara Irak modern dekat bekas aliran Sungai Efrat. Uruk memainkan peran krusial dalam urbanisasi awal dan dianggap sebagai kota metropolitan pertama di dunia, menjadi pusat peradaban bangsa Sumeria dan Babilonia pada milenium keempat sebelum Masehi. Dewi Ishtar jatuh cinta pada Gilgamesh, seorang raja yang terkenal dalam legenda kota kuno Sumeria, Uruk. Awalnya merupakan raja yang kejam, namun kemudian perjalanan waktu membuatnya menjadi raja yang bijaksana. Gilgamesh menolak cinta Ishtar karena reputasinya di masa lampau terkait pasangan-pasangannya yang dibunuh Ishtar setiap kali ia merasa bosan. Ia tidak ingin mengalami nasib yang sama dengan para kekasih sebelumnya, yang diperlakukan buruk dan dihancurkan oleh Ishtar setelah cintanya pudar. Konsekuensi dari penolakan itu membuat Ishtar marah, lalu mengirimkan seekor banteng surgawi untuk membunuh Gilgamesh yang terkenal. Gilgamesh menghadapi hewan itu dengan bantuan sahabatnya, Enkidu. Mereka berhasil membunuh sang banteng. Namun, konsekuensi selanjutnya adalah kemarahan para dewa di langit atas kematian banteng surga. Hukuman dijatuhkan di mana Enkidu harus mati terkena penyakit. Hal ini membuat Gilgamesh sedih dan marah, lalu memutuskan melakukan perjalanan mencari keabadian yang menjadi inti dari sisa legenda tersebut. Dewi Ishtar yang ambisius lalu mengunjungi dunia bawah yang konon menurut mitologi Mesopotamia kuno dikuasai sang Dewi Kegelapan, Ereshkigal. Saat melewati 7 gerbang istana dunia bawah, Ishtar dipaksa melepaskan satu persatu pakaian dan perhiasannya, simbol kekuatannya, hingga saat tiba di istana Ereshkigal, ia telanjang dan lemah. Tentu saja, Dewi Ishtar tewas dengan mudah, menyebabkan kesuburan bumi berhenti sementara. Tanpa Ishtar, bumi menjadi kering, kesuburan berhenti, dan segala kesenangan duniawi terhenti. Dewa Ea menciptakan makhluk bernama Asus-Shunamir yang menipu Ereshkigal agar menghidupkan kembali Ishtar dengan air kehidupan. Ishtar dibebaskan, tetapi hukum dunia bawah mengharuskan adanya pengganti. Ia diperintahkan mencari seseorang untuk mengisi tempatnya di dunia bawah. Saat Ishtar sampai kembali ke istananya, ia menjumpai sang suami, Dumuzid, sedang bermewah-mewahan dan tampak tak peduli. Ishtar marah, lalu mengirim suaminya ke dunia bawah untuk menggantikannya. Konon, peristiwa itulah menjadi penyebab siklus musim semi dan musim dingin. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan dewi kuat pun bisa menjadi rentan dan harus tunduk pada aturan alam. Itu adalah kisah yang luar biasa. Tetapi, itu hanya dongeng tak masuk di akal. Itu mengapa tauhid ada. Itulah mengapa Tuhan tak berjenis kelamin, tidak beristri, tidak beranak, tidak memiliki sekutu, dan tiada satupun yang setara dengan Dia. Pria ini adalah Yunus. Ia berasal dari keturunan Ibrahim alaihi salam melalui anak keduanya, Nabi Ishak alaihi salam, lalu ke Nabi Yakub alaihi salam, yang kemudian turun melalui jalur putranya bernama Bunyamin, saudara seibu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ayahnya adalah Mata bin Bunyamin,
dikenal juga dengan nama Amitai dalam tradisi Yahudi. Yunus diperkirakan hidup pada tahun ke-8 sebelum Masehi, era kerajaan Israel Samaria, dan diutus untuk suatu kaum yang menetap di kota Ninowe atau Ninawa, tepi sungai Tigris, Mosul, Irak, tempat yang dulu dikenal sebagai Mesopotamia. Wahai penduduk Ninawa, sembahlah Allah. Sekali lagi, sembahlah Allah. Layaknya kisah para nabi yang dikisahkan dalam literasi Islam, maka kisah Yunus alaihi salam juga memiliki benang merah. Konon, menurut beberapa riwayat, jumlah umat Nabi Yunus disebutkan dalam Al-Quran Surat Asy-Syaffat ayat 147 adalah 100.000 orang atau lebih, dan mereka semua beriman sehingga Allah memberikan kenikmatan hidup hingga waktu tertentu, dengan berbagai pendapat mufassir mengenai jumlah pastinya. Ibnu Abbas berpendapat 100.000 ditambah 30.000 atau 40.000 orang. Sa'id bin Jubair berpendapat 170.000 orang, dan Mahlul 100.000 ditambah 10.000 orang. Tetapi ada sebagian pendapat dalam riwayat menyebutkan bahwa setelah berdakwah sekitar 33 tahun di Niniwe atau Ninawa, Nabi Yunus hanya mendapatkan 2 pengikut, yaitu Rubil dan Tanoh. Wallahu a'lam bishawab. Ketika dirasa kaum Ninawa telah mencapai batas yang seharusnya, Yunus berkeluh kesah kepada Allah, meminta pertimbangan. Maka Allah mewahyukan jika azab akan segera tiba. Yunus yang mendengar itu, diam-diam bereaksi dengan mempersiapkan perbekalan, lalu diam-diam meninggalkan kota Ninawa untuk mengikuti sebuah kapal nelayan. Ia berpikir, Ninawa akan hancur dan tak dapat ditempati lagi, meski azab yang dijanjikan baru turun 3 hari kemudian. Sepeninggal Yunus, Niniwe lengang. Pintu-pintu langit seolah terbuka, menumpahkan rauman petir membahana dan tetes hujan yang perlahan kian menderas. Segenap kota Niniwe basah kuyup seketika. Beruntung, di saat jelang maut itu, segelintir penduduk kota menyadari ada yang aneh. Sinyal bahaya terasa begitu nyata. Rasanya belum pernah hujan sederas itu sebelumnya. Lalu kesadaran mereka sadar pulih. Jangan-jangan inilah azab yang diceritakan Yunus waktu itu, dan mereka telah mengingkarinya. Lalu bertahap, namun singkat, perasaan bersalah itu menjalar ke seisi kota. Mendadak mereka meninggalkan rumah dan berteriak mencari Yunus, sang nabi yang mereka dustakan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ia mengetahui isi hati hambanya dan Maha membolak-balikan hati. Allah mendengar permohonan ampun tulus dari Ninawa dan mengampuni mereka. Maka, berhentilah hujan, dan Ninawa tidak jadi mendapatkan azab. Dan seolah berbalik arah. Laut tenang, tiba-tiba berubah marah. Ombak menggulung setinggi gunung, menghempas apapun di atasnya, termasuk kapal yang ditumpangi Yunus. Kurangi bawaan, kurangi beban kapal. Hujan badai berpindah ke samudra, membawa drama menegangkan untuk semua orang di atas kapal itu. Biasanya, hal seperti ini terjadi jika seseorang di antara kita melakukan dosa yang mengundang murka Tuhan. Mungkin ini karena aku. Akulah orang yang kalian cari. Kudengar dia seorang nabi, jadi tak mungkin dia. Kita jangan gegabah. Ada tahayul di zaman itu. Jika orang berdosa, dapat menyebabkan kesialan.
Namun, mereka tak ingin gegabah menyebut Yunus adalah orangnya, karena ia adalah seorang nabi. Jadi mereka mengundinya untuk menentukan siapa orang yang berdosa di antara mereka. Tetapi, 3 kali mereka mengundinya. 3 kali pula nama Yunus keluar. Aku bersalah karena meninggalkan kaumku Ninawa. Seharusnya Allah mengazab mereka. Namun sepertinya aku bertindak mendahului keputusannya. Dan ini adalah peringatan untukku. Jika kalian mengundi ribuan kali pun, namaku akan selalu keluar sebagai pemenang. Biarkan aku menebusnya. Biarkan aku jatuh ke laut sebagai pertaubatan kepada Allah, jika Allah menghendakinya. Meski berat hati, mereka memuji keberanian Yunus mengakui kesalahannya. Begitulah hikmah peristiwa ini. Bagaimana seorang nabi menjaga wibawanya di hadapan Allah. Mereka dipilih karena memiliki sifat kesatria dan amanah. Hanya berbicara tentang kebenaran dan berani maju terdepan mengakui kesalahan dan bertaubat dengan sebenar-benarnya. Kegelapan menyelimuti. Yunus tak mengerti apa yang terjadi dan butuh waktu untuk mencerna semuanya. Satu-satunya yang ia lakukan hanyalah berpasrah dan berdoa. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh, aku termasuk orang-orang yang zalim. Ada perbedaan pendapat di kalangan penafsir Islam soal durasi waktu Nabi Yunus alaihi salam berada dalam perut ikan. Pendapat umum adalah 40 hari 40 malam. Pendapat lain adalah 3 hari 3 malam. Wallahu alam bisawab. Para ulama berpendapat bahwa Nabi Yunus belum ditelan sepenuhnya ke dalam perut ikan, melainkan disimpan di dalam mulutnya saja. Sehingga masuk akal mengapa tubuh Yunus tidak hancur dalam pencernaan ikan paus. Namun terlepas dari apakah Yunus telah berada dalam perut atau hanya sebatas di dalam mulut ikan, keselamatan Yunus tentulah sebuah mukjizat dari Allah untuk membuktikan kebesarannya. Ikan yang menelan Nabi Yunus disebut dalam Al-Quran sebagai ikan raksasa besar, menyerupai paus tetapi lebih besar, dan dipercaya masih hidup hingga hari kiamat. Di Quran, tak disebut spesifik sebagai paus, hanya disebut dengan ikan nun. Para ahli memperkirakan, ikan ini adalah paus sperma, karena secara biologi, hanya paus sperma yang memiliki tenggorokan cukup besar untuk menelan manusia utuh. Meskipun secara sains, bertahan di dalamnya sangat sulit dan dianggap mujizat. Wallahu alam bisawab. Dan setelah sekian lama berada di dalam kegelapan, Yunus tak henti berdoa memohon ampun pada Allah. Hingga akhirnya, menurut Hazanah Islam, tepat tanggal 10 Muharram, sang ikan paus memuntahkan Nabi Yunus keluar dari perutnya, terdampar di tepi pantai kota Ninawa, tempat di mana ia diutus untuk menjadi pembawa pesan Allah. Saat Yunus keluar dari perut ikan, tubuhnya lemah sekali. Sebab ia belum memakan sesuatu apapun di dalam perut hewan tersebut. Mungkin ia memakan sedikit dari sisa makanan yang ia temukan di dalam ikan paus. Tentu saja, itu tak cukup untuk menguatkan tubuhnya. Yunus merangkak menyusuri pasir. Pandangannya kunang-kunang. Lalu Allah memberikan lagi mukjizat untuknya. Secara ajaib, tumbuhlah pohon labu siap makan di sekitar Yunus, agar Yunus dapat memakan buah labu itu untuk mengisi perutnya. Tak berapa lama, para nelayan Ninawa menemukan Yunus yang terbaring lemah, dan mereka tampak bahagia menemukan sang nabi telah kembali. Mereka menolong Yunus dengan memberi makan dan minum. Nabi Yunus menyambut sukacita, bukan sekedar karena ia terbebas dari kelaparan dan dahaga, tetapi karena rasa syukur bahwa Allah menyelamatkannya dari sikap lari dari tanggung jawab. Bahwa Allah mengajarinya satu hal berharga, kita hanya hamba, kita tidak berhak menentukan apa yang terjadi di depan. Karena Allah lah maha membolak-balikan hati manusia. La haula wa la quwata illa billah.